Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hebat, selamat datang kembali dengan Kak Gara. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Kamu pernah nggak sih disuruh bikin karya ilmiah tapi langsung pusing duluan? Atau malah bingung, ini nulisnya harus kayak skripsi mahasiswa? Padahal, kalau kamu tahu caranya, nulis karya ilmiah itu bisa jadi senjata kamu buat menang lomba, masuk kampus, bahkan jadi konten keren. Sekarang, coba kamu pikirin. Indonesia itu punya kekayaan alam luar biasa. Hutan, laut, hewan langka, tumbuhan unik. Tapi, kenapa masih banyak yang rusak? Nah, salah satu cara paling powerful untuk menjawab itu semua adalah lewat karya ilmiah. Di video ini, kita bakal bahas semuanya. Bukan cuma teori, tapi cara ngerti, cara bikin, bahkan sampai cara presentasiin karya ilmiah biar kelihatan pro. Dan yang paling penting, kamu bakal ngerti kenapa karya ilmiah itu penting banget untuk menyelamatkan alam Indonesia. Oke, sekarang kita mulai dari dasar dulu. A. Mengenal karya ilmiah tentang konservasi alam. Apa sih sebenarnya karya ilmiah itu? Karya ilmiah adalah tulisan yang dibuat berdasarkan fakta, data nyata, observasi, eksperimen, atau kajian pustaka. Bukan karangan bebas atau opini saja. Ciri-ciri karya ilmiah. 1. Berdasarkan fakta, data nyata. 2. Logis. 3. Sistematis. 4. Objektif. Jadi, bukan asal nulis. Harus ada bukti. Harus logis. Contoh biar kebayang. Misalnya, kamu bilang, pantai di Indonesia itu indah banget. Ini opini. Pantai di Indonesia memiliki 17.000 pulau berdasarkan data. Ini ilmiah. Jenis karya ilmiah. Karya ilmiah itu ternyata banyak jenisnya. Contoh, artikel jurnal, karya ilmiah remaja, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Sekarang, kita lihat contoh karya ilmiah dengan judul Status Kondisi Terumbu Karang di Teluk Ambon. Agar kalian bisa membaca, silahkan di-pause dulu. Nah, penelitian ini membahas tentang kondisi terumbu karang di Ambon yang mulai rusak. Tujuan penelitian: mengetahui kondisi terumbu karang. Metode: menggunakan metode Line Intercept Transect. Hasil: ada yang kondisi baik, ada yang rusak. Ada pembangunan, polusi naik, karang jadi rusak. Tapi ada juga area yang membaik. Ini yang bikin karya ilmiah beda dari tulisan biasa. Jadi, karya ilmiah itu mengamati, meneliti, membandingkan data, menarik kesimpulan. Selanjutnya, kita pahami fakta versus opini. Nah, ini penting banget. Fakta adalah pernyataan mengenai kejadian nyata yang benar-benar terjadi, objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya melalui data atau pengamatan. Sebaliknya, opini adalah pendapat, pemikiran, atau pendirian subjektif seseorang mengenai suatu hal yang belum tentu terjadi dan kebenarannya relatif. Contoh, fakta. Terjadi penurunan karang di beberapa wilayah. Opini, menurut saya, kondisi ini sangat mengkhawatirkan. Sekarang kamu sudah tahu kan apa itu karya ilmiah? Tapi pertanyaan selanjutnya, kok bentuknya panjang dan ribet banget sih? Oke, biar kalian nggak pusing, kita lanjut ke bagian B, memahami struktur karya ilmiah. Tenang, sebenarnya karya ilmiah itu punya struktur yang jelas banget. Dan kalau kamu ngerti ini, 90% masalah kamu langsung selesai. Struktur utama karya ilmiah terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal itu ibarat cover plus preview. Isinya, judul. Judul dapat dengan jelas dan singkat menunjukkan isi karya ilmiah. Judul menunjukkan subjek penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan ruang lingkup atau batasan penelitian. Penulisan judul dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni menggunakan huruf kapital pada seluruh huruf judul atau menggunakan huruf kapital pada awal kata, kecuali kata tugas. Contoh, nama penulis dan afiliasi. Nama penulis artikel ilmiah ditulis tanpa menggunakan gelar.
Nama belakang tidak boleh disingkat, karena akan digunakan saat dikutip oleh orang yang menggunakan karya ilmiah tersebut sebagai acuan. Afiliasi adalah nama institusi tempat penulis bekerja atau bersekolah. Contoh. Abstrak. Abstrak berupa rangkuman karya ilmiah dalam satu paragraf singkat. Abstrak itu kayak ringkasan super singkat. Contoh. Kata kunci. Kata kunci mewakili topik sesuai bidang ilmu yang dikupas atau dianalisis dalam karya ilmiah tersebut. Contoh. Bagian inti. Nah, ini bagian paling penting. Isinya 1. Pendahuluan, kerangka teoritis, metodologi penelitian, pembahasan penelitian. Pendahuluan. Ini jawab pertanyaan, kenapa penelitian ini penting? Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Memberikan uraian singkat tentang topik penelitian, penyebab timbulnya masalah, dan pentingnya pembahasan topik tersebut. Contoh. Rumusan masalah menyeratkan masalah yang akan dibahas oleh penulis terkait dengan pertanyaan mengapa dan bagaimana pada pilihan topik. Contoh. Tujuan penelitian adalah pernyataan mengenai capaian pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah. Contoh. Manfaat penelitian adalah penjelasan mengenai kegunaan penelitian karya ilmiah tersebut. Contoh. Kerangka teoritis. Bagian ini disebut juga landasan teori atau kajian pustaka. Kerangka teoritis berisi penjelasan mengenai kajian beberapa penelitian sebelumnya dan kajian teori-teori yang relevan dengan topik permasalahan. Pada bagian ini disampaikan juga mengenai hipotesis penulis. Contoh. Metode penelitian. Berisi langkah-langkah atau prosedur penelitian yang mencakup persiapan, penentuan sumber data, pengumpulan data, pengolahan, dan pelaporan. Ini jawaban, kamu meneliti pakai cara apa? Contoh, observasi, wawancara, eksperimen. Contoh. Pembahasan penelitian. Ini bagian pemikirannya. Menurut Mukhlisin 2018-25, pembahasan menjelaskan makna yang terungkap dari hasil. Penjelasan ini juga mengenai makna ilmiahnya dibanding dengan teori yang berlaku di kalangan ilmuwan. Di bagian ini kamu harus menjelaskan secara runut, rinci, dan jujur ya, tanpa ada hasil atau proses yang direkayasa. Contoh. Bagian akhir. Isinya, kesimpulan, saran, daftar pustaka, lampiran jika ada. Kesimpulan dan saran. Setelah menjelaskan mengenai hasil penelitian, selanjutnya kamu bisa mengungkapkan kesimpulan dan saran dari penelitian tersebut. Kesimpulan ini bertujuan agar para pembaca dapat mendapatkan informasi dari masalah yang diteliti. Sementara saran bisa berupa pesan-pesan dari penulis atau peneliti. Saran ini ditujukan untuk peneliti lain yang hendak melakukan penelitian di bidang yang sama. Contoh. Daftar pustaka. Nah, jangan lupa ya, masukkan segala sumber referensi penelitian kamu dalam daftar pustaka. Dalam menuliskan daftar pustaka, biasanya akan menggunakan format yang telah ditentukan. Mulai dari tata cara penulisan nama, judul tulisan, nama penerbit, identitas buku atau jurnal, hingga waktu terbit. Melalui daftar pustaka ini, karya ilmiah yang kamu buat akan semakin kredibel. Contoh. Lampiran. Sistematika karya ilmiah yang terakhir adalah lampiran jika ada. Isinya berupa lampiran data yang diperoleh dalam proses analisis saat melakukan penelitian. Bisa berupa foto-foto, dokumen hasil wawancara, data tambahan atau data pendukung yang tidak dimasukkan dalam naskah utama. Jadi, kalau disederhanakan, karya ilmiah itu kayak awal, kenalin masalah, tengah, bahas, akhir, simpulin. Agar lebih paham, coba lihat contoh karya ilmiah, karakteristik vegetasi habitat orang utan, Pongo Pygmaeus morio di hutan tepi sungai Menamang, Kalimantan Timur. Ini ada contoh penelitian tentang orang utan. Isi, habitat orang utan, vegetasi hutan, dampak pembangunan. Jadi karya ilmiah itu nggak harus tentang lab atau kimia. Bisa tentang lingkungan, sosial, bahkan kehidupan sehari-hari. Oke,
Sampai sini kamu sudah ngerti kan? Apa itu karya ilmiah? Contohnya, strukturnya. Tapi ini baru setengah perjalanan. Berikutnya kita lanjut bahas kenapa bahasa karya ilmiah itu kaku, cara bikin karya ilmiah dari nol, dan rahasia biar tulisan kamu kelihatan pintar. Siap? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini bagian yang paling ngebuka mata, karena di sini kamu bakal ngerti kenapa karya ilmiah itu kelihatan ribet, padahal ada polanya. Kalau sebelumnya kamu sudah ngerti struktur karya ilmiah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin nilai anjlok. Bahasa. Kenapa tulisan kamu dibilang kurang ilmiah, padahal isinya sudah benar? Masalahnya bukan di ide, tapi di cara kamu menyampaikan. C. Menganalisis ragam bahasa karya ilmiah. 1. Kenapa bahasa ilmiah itu kaku? Jujur ya, banyak yang bilang bahasa karya ilmiah itu kaku, ribet, dan bikin ngantuk. Tapi itu ada alasannya. Pertama, bahasa ilmiah harus jelas, tidak ambigu, tidak emosional, berdasarkan fakta. 2. Karya ilmiah itu harus sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku. Berikut beberapa kaidah kebahasaan yang umum digunakan dalam membuat karya ilmiah. 1. Objektif, menggunakan kata impersonal. Karya ilmiah nggak boleh baper. Misalnya, saya sangat sedih melihat hutan rusak. Ini salah. Yang benar, kerusakan hutan meningkat sebesar 20%. Objektif itu mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Artinya, setiap pernyataan ilmiah dalam karyanya harus didasarkan kepada data dan fakta. Dalam mempertahankan objektivitas karya ilmiah, diantaranya ditandai dengan penggunaan kalimat pasif dan pemilihan kata yang sifatnya impersonal. Maksudnya, kata ganti yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat umum, misalnya penulis atau peneliti. Hal ini berbeda dengan jenis teks lain yang sifatnya non-ilmiah, seperti novel atau cerpen, yang pengarangnya bisa menggunakan kata ganti aku, kamu, atau dia. 2. Menggunakan kata baku, reproduktif. Pemilihan kata dalam karya ilmiah haruslah baku, sesuai KBBI. Tujuannya agar kata yang digunakan sifatnya tidak rancu, atau benar-benar sama dengan pengertian yang disampaikan penulis dan tidak terpengaruh oleh bahasa lain. Istilahnya, bahasa populer versus bahasa ilmiah. Ini yang paling sering bikin salah. Contoh, bahasa sehari-hari, banyak banget sampah. Bahasa ilmiah, jumlah sampah meningkat. Bahasa sehari-hari, airnya kotor banget. Bahasa ilmiah, air mengalami pencemaran. Bahasa sehari-hari, orang-orang nggak peduli. Bahasa ilmiah, masyarakat kurang memiliki kesadaran. Kelihatannya sepele, tapi ini yang bikin tulisan kamu kelihatan kelas pelajar atau kelas ilmiah. 3. Menggunakan kalimat efektif. Dalam menyusun karya ilmiah, hindari penggunaan kata atau frasa yang berulang tanpa alasan yang jelas. Pastikan kalimat yang dibuat sudah efektif, sehingga tidak bertele-tele dan membuat bingung pembaca. 4. Denotatif, makna lugas. Bahasa denotatif adalah bahasa yang memiliki arti dan makna sebenarnya. Jadi, makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna lain, sehingga pembaca mampu memahami karya ilmiah kamu dengan mudah. Jadi, bahasa ilmiah itu gak pakai kiasan. Contoh, hutan itu paru-paru dunia. Ini kiasan. Yang benar, hutan berfungsi sebagai penghasil oksigen. Ini denotatif. Terakhir, jangan lupa menggunakan kata-kata ilmiah. Contoh, sedimen, endapan, polutan, zat pencemar, ekologis, berhubungan dengan lingkungan. Oke, sekarang kamu sudah tahu cara menulis kalimat secara ilmiah. Tapi pertanyaannya, gimana cara menulis karya ilmiah dari nol? Mari, kita lanjutkan. D. Menulis karya ilmiah. 1. Mindset dulu. Masalah terbesar bukan dinulis, tapi dimulai. Kamu nggak perlu jadi jenius, kamu cuma perlu tahu langkahnya. Step 1. Menentukan topik. Topik itu pondasi. Tips pilih topik. 1. Dekat dengan kehidupan. 2. Bisa diteliti. 3. Ada datanya. Contoh topik. Sampah plastik di sekolah. Penggunaan HP pada siswa. Kebersihan lingkungan. Jangan sok keren ambil topik yang kamu sendiri nggak ngerti.
Step 2. Menentukan tema. Batasi topik terlalu luas dengan tema. Tema diartikan sebagai pernyataan sentral atau pernyataan inti tentang topik yang akan ditulis. Tema juga merupakan penjabaran dari tujuan yang ingin dicapai melalui topik yang dipilih. Contoh, 1. Analisis pengetahuan dan dampak sampah plastik terhadap ekosistem sekolah. 2. Dampak penggunaan smartphone terhadap konsentrasi belajar di kelas. 3. Mewujudkan sekolah hijau atau green school melalui penataan taman sekolah. Step 3. Merumuskan masalah. Ini bagian yang bikin karya ilmiah kamu punya arah. Contoh, topik, sampah plastik. Rumusan masalah, apa penyebab meningkatnya sampah plastik? Bagaimana dampaknya? Step 4. Tujuan penelitian. Ini jawaban dari rumusan masalah tadi. Contoh, mengetahui penyebab sampah plastik, mengetahui dampaknya. Step 5. Mengumpulkan data. Ini bagian real action. Caranya, observasi, wawancara, kuesioner, studi pustaka. Tanpa data, karya ilmiah kamu cuma opini panjang. Step 6. Menyusun kerangka. Ibarat bangun rumah, ini blueprint-nya. Contoh, bab 1, pendahuluan. Bab 2, kajian teori. Bab 3, metode. Step 7, menulis draft. Sekarang kamu tinggal nulis. Tipsnya, jangan mikir sempurna. Tulis dulu, edit belakangan. Step 8, editing. Disinilah tulisan kamu naik level. Perbaiki, bahasa, struktur, data. Ini contoh mini karya ilmiah. Judul, Pengaruh Sampah Plastik Terhadap Kebersihan Sekolah. Pendahuluan, sampah plastik menjadi masalah utama di lingkungan sekolah. Hasil, berdasarkan observasi, ditemukan 70% sampah berupa plastik. Kesimpulan, sampah plastik mendominasi dan perlu penanganan serius. Bayangin, kalau karya ilmiah kamu dipakai lomba, menang, masuk CV kamu. Oke, sekarang kamu sudah tahu cara pakai bahasa ilmiah, cara bikin karya ilmiah dari nol. Bagian terakhir, kita bakal bahas cara presentasi karya ilmiah biar bikin guru terkesima, teknik biar nilai kamu maksimal, dan cara bikin karya kamu kelihatan pro level. Mari kita lanjutkan lagi. Misalnya, kamu sudah capek-capek menentukan topik, ngumpulin data, nulis berlembar-lembar. Tapi, semua itu bisa sia-sia kalau kamu gagal menyajikannya. Ingat, nilai bukan cuma dari tulisan, tapi dari cara kamu menyampaikan. Menyajikan karya ilmiah. 1. Kenapa penyajian itu penting? Banyak siswa mikir, yang penting udah bikin karya ilmiah. Salah. Guru, juri, atau audiens menilai kamu dari cara kamu menjelaskan. Bayangin, kamu punya makanan enak, tapi disajikan berantakan. Orang jadi nggak tertarik. 2. Bentuk penyajian. Bentuk umum, presentasi lisan, slide, PowerPoint atau Canva, poster ilmiah. Di SMA, yang paling sering dipakai adalah presentasi plus slide. 3. Struktur presentasi, wajib. Urutan presentasi, 1. Pembukaan, 2. Latar belakang, 3. Rumusan masalah, 4. Tujuan, 5. Metode, 6. Hasil, 7. Kesimpulan. Kalau kamu lompat-lompat, audiens langsung hilang fokus. 4. Cara pembukaan, hook. Jangan mulai dengan, saya akan menjelaskan sampah di sekolah. Salah. Ganti dengan, tahukah kamu, 70% sampah di sekolah kita adalah plastik. Boom, langsung kena. 5. Cara bikin slide yang keren. Rule penting, 1 slide sama dengan 1 ide. Jangan begini, teks penuh 1 layar. Tapi harus begini, poin singkat, gambar pendukung, data jelas. Slide itu bukan buat dibaca, tapi buat dilihat. 6. Cara ngomong biar meyakinkan. Gunakan teknik 3P. Percaya diri, pelan dan jelas, pakai intonasi. Jangan kayak baca teks, tapi kayak lagi cerita. 7. Bahasa tubuh, body language. Jangan nunduk, kaku, diam di tempat. Lakukan kontak mata, gerakan tangan, senyum. Kadang nilai kamu naik cuma karena ini. 8. Cara jawab pertanyaan. Ini krusial. Tekniknya, dengarkan dulu, ulangi pertanyaan, jawab singkat dan jelas. Contoh,
Terima kasih atas pertanyaannya. Berdasarkan penelitian kami, bayangin, kamu maju ke depan kelas. Semua teman kamu diam, guru kamu fokus, dan setelah kamu selesai, semua tepuk tangan. Tips biar dapat nilai 100. 1. Topik unik. Jangan yang biasa-biasa aja. 2. Data real. Semakin nyata, semakin kuat. 3. Bahasa rapi. 4. Visual menarik. 5. Latihan presentasi. Latihan 3 kali aja beda banget hasilnya. Jadi, karya ilmiah bukan cuma tugas, tapi skill yang bisa mengubah masa depan kamu. Dari yang awalnya bingung, sekarang kamu sudah tahu. Apa itu karya ilmiah, strukturnya, bahasanya, cara membuat, dan cara menyajikannya. Pertanyaannya sekarang, kamu mau jadi siswa yang cuma ngerjain tugas, atau yang benar-benar paham? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.